Menjelaskan pendahuluan medan magnet kumparan, di mana yang pertama latar belakang medan magnet adalah medan yang terbentuk oleh gaya-gaya yang berada di sekitar magnet, di mana dinyatakan pada matematikanya atau rumusnya B sama dengan mu0 dikali I per 2 PR. Untuk kumparan, kawat yang berjari R dan N lilitan kawat medan magnet sepanjang sumbu tegak lurus melalui pusat kumparan, yaitu dinyatakan pada rumus B sama dengan mu0 dikali N dikali I dikali R kuadrat per 2 akar X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatkan 3. Selanjutnya yaitu solenoida adalah salah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Untuk solenoida panjang dengan N lilitan persatuan, medan magnetnya adalah B sama dengan mu0 dikali N dikali I. Setiap kumparan yang menghasilkan medan magnet dan medan magnet total solenoida merupakan jumlah medan-medan yang disebabkan oleh setiap lilitan dan arus. Salah satu pengaplikasian medan magnet adalah bumi. Bumi sendiri merupakan sumber medan magnet statik alami yang membentang dari utara ke selatan. Selain itu, rumusan masalah bagaimana pengaruh jarak terhadap medan magnet pada kondisi koil tunggal, bagaimana medan magnet di berbagai posisi pada solenoida atau dalam tepi dan luar, bagaimana cara menentukan besarnya nilai medan magnet di pusat solenoida. Selanjutnya itu tujuan pada eksperimen ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap medan magnet pada kondisi koil tunggal, lalu untuk mengetahui medan magnet berbagai posisi pada solenoida atau dalam tepi dan luar. Selanjutnya untuk mengetahui cara menentukan besarnya nilai medan magnet di pusat solenoida. Metode eksperimen yang pertama, percobaan kumparan tunggal. Yang pertama kita harus start dulu, kemudian siapkan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, menghitung jari-jari kumparan dengan mengukur diameter kumparan. Yang ketiga, memasukkan nilai jari-jari pada tabel coil properties. Nah, dapat nilai dari jari-jarinya yaitu 0,105 meter dan arusnya yaitu 0,822 ampere. Nah, kemudian geser sensor magnet sampai probe sensor, lalu tekan enter. Klik data summary, buka rotary motion sensor, lalu klik zero sensor 0 dan klik OK. Nah, kemudian kita menggeser magnetic field sensor 15 cm. Nah, kemudian kita klik signal generator dengan DC voltage-nya 15 volt, lalu klik on, record dan geser magnetic field sensor di track. Saat sudah melewati 15 cm, klik stop, lalu men-stop recordnya. Kemudian dari hasilnya dapat nilai X dan medan magnet ukur atau BU. Lalu kita olah datanya, mencari nilai medan magnet hitung dengan BH sama dengan mu0 dikali N dikali I dikali R kuadrat per 2 dikali X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatkan 3/2. Kemudian dapat hasilnya, kita cari kesalahan relatif. Nah, mencari kesalahan relatifnya menggunakan medan magnet ukur dikurang medan magnet hitung per medan magnet hitung dikali 100%. Nah, didapatkan outputnya nilai dari medan magnet hitung dan presentasi KSR-nya. Kemudian selesai. Wah, yaitu percobaan solenoida. Pertama kita start dulu, kemudian siapkan peralatan yang digunakan.
lilitan solenoida besar yaitu 2920, sedangkan solenoida kecil yaitu 132. Nah, prosesnya yaitu mengatur solenoida di trek optik sensor medan magnet di dua sumbu yang masih terhubung ke rotary motion sensor. Yang kedua, hubungkan daya DC 850 output ke solenoid. Selanjutnya tekan tombol tab, lalu klik zero sensor now. Klik signal generator, tegangan DC 1 volt, lalu klik record. Atur tegangannya menjadi 100 mA. Kemudian stop, lalu klik record. Gerakkan sensor di sekitar solenoida beberapa sentimeter, lalu stop recordnya. Nah, hasilnya yaitu dapat nilai L, I, dan BU atau medan ukur. Kemudian kita cari proses pengolahan data dengan rumus BH atau medan hitung sama dengan nu0 kali I kali N per L. Kemudian cari kesalahan relatifnya dengan BU dikurang BH per BH kali 100%. Nah, hasilnya yaitu didapat nilai medan magnet hitung dan kesalahan relatif, kemudian N. Hasil dari percobaan kumparan tunggal yaitu kita menggunakan persamaan BH sama dengan nu0 dikali NI dikali R kuadrat per 2 dikali X kuadrat tambah R kuadrat dipangkatkan 3/2, di mana nilai R sama dengan 0,105 meter dan nilai I sama dengan 0,822 ampere dan nu0 sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat 6 Tesla meter per ampere dan N sama dengan 500 lilitan. Dari nilai yang diketahui, kita bisa memasukkan kepada persamaan, maka akan didapatkan nilai B hitungnya yaitu 0,00243 Tesla. Sedangkan B ukur yang kami dapatkan yaitu 0,00240 dengan X sama dengan 0,0084. Dan kita mencari KSR dari data yang didapatkan, maka KSR rata yang pertama itu kami dapatkan 1,23%. Nah, data yang kami ambil itu ada 10 data dari dari kumparan tunggal yang kami ukur, maka rata-rata presentasi kesalahan relatif dari 10 data tersebut 4,75%. Selanjutnya hasil percobaan dari solenoida. Solenoida yang kami gunakan yaitu jenis solenoida besar dengan jumlah lilitan yaitu 2920 dan L sama dengan 0,107 meter dan nilai arusnya 0,1 ampere. Maka didapatkan B ukurnya 0,0031 Tesla dan dari nilai yang diketahui kita menggunakan persamaan yaitu nu0 dikali I dikali N per L, maka didapatkan medan magnet hitungnya yaitu 0,00348 Tesla dengan persen KSR-nya 9,62%. Nah, pada tabel dapat kita lihat kesalahannya kecil dari 10%. Ini menandakan bahwa percobaan yang dilakukan sudah mendekati hasil perhitungan. Dengan selanjutnya yaitu pengaruh jarak terhadap medan magnet pada single coil. Dapat dilihat pada grafik pengaruhnya yaitu antara medan magnet dengan jarak berbanding terbalik. Semakin besar atau semakin jauh jarak suatu magnet dari kumparan, maka medan magnetnya akan semakin kecil. Selanjutnya itu diskusi medan magnet pada kumparan tunggal dengan persamaan B sama dengan nu0 dikali N dikali I dikali R kuadrat per 2 dikali X kuadrat ditambah R kuadrat dipangkatkan 3/2 cocok digunakan. Selanjutnya pada medan magnet kumparan tunggal dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak kumparan tunggal, maka semakin kecil pula nilai medan magnet yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya medan magnet sepanjang sumbu tegak lurus melalui pusat kumparan. Dapat kita lihat pada gambar yaitu saat
medan magnetnya di maksimum, itu tegak lurus terhadap sumbu X, yaitu berada pada X sama dengan 0. Medan magnet pada solenoida dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L cocok digunakan dalam percobaan yang menentukan medan magnet di tengah-tengah solenoida. Hasil ini dapat dilihat daripada data pengukuran. Medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus, jumlah lilitan, dan panjang kawat. Medan magnet di bagian luar tidak sebanyak di bagian tengah ataupun dalam solenoida. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan pada eksperimen medan magnet kumparan. Yaitu yang pertama, jarak mempengaruhi nilai magnet pada kumparan tunggal. Hubungan jarak dengan medan magnet berbanding terbalik. Lalu nilai medan magnet di posisi dalam solenoida adalah 0,00343 Tesla. Lalu medan magnet di ujung solenoida adalah 0,001715 Tesla. Nilai medan magnet di luar solenoida adalah 0. Nilai medan magnet di pusat solenoida dihitung dengan mengkalikan jumlah lilitan solenoida dengan arus yang mengalir pada solenoida dan satu per panjang solenoid dengan nilai 0,00343 Tesla.